Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham. Saya dari kelas KGB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Naive Bayes Classifier. Apa itu Naive Bayes Classifier? Yang pertama, metode probabilitas dan statistik. Yang kedua, dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Kemudian yang ketiga, memprediksi peluang di masa depan berdasarkan di masa lalu. Yang keempat, ciri utama asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Berikut adalah rumus umum dari Naive Bayes Classifier, yaitu peluang kejadian A sebagai B sama dengan peluang kejadian B sebagai A dikali peluang A per peluang B. Kelebihan Naive Bayes, yang pertama bisa dipakai untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, tidak memerlukan banyak data. Ketiga, jika ada nilai yang hilang, maka bisa diabaikan dalam perhitungan. Yang keempat, perhitungan cepat dan efisien. Yang kelima, for binary classification dan multi-class classification. Kekurangan Naive Bayes, yaitu yang pertama, if probabilitas kondisional sama dengan 0, else probabilitas juga akan bernilai 0. Yang kedua, variabel independen membuat berkurangnya akurasi karena biasanya ada korelasi lain untuk membuktikannya. Yang ketiga, keakuratannya tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas saja, butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Kemudian yang keempat, diperlukan pengetahuan awal. Keberhasilan sangat tergantung pada pengetahuan awal. Kemudian ada program yang saya gunakan untuk simulasi Naive Bayes. Di sini saya menggunakan library Pandas untuk memanipulasi data dan membaca file CSV. Kemudian ada Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi grafik. Kemudian ada Seaborn dan Scalar Model Selection untuk membagi data menjadi data pelatihan dan pengujian. Kemudian ada Gaussian NB digunakan kualifikasi Naive Bayes. Kemudian ada Hessian Matrix digunakan untuk menghitung dan menampilkan matriks kebingungan. Kemudian di sini ada memuat dataset untuk memasukkan file dataset. Kemudian ini ada menampilkan frame data. Kemudian di sini ada encoding fitur kategorikal menjadi numerik. Kemudian ini memisahkan fitur dan target. Kemudian ini membagikan data menjadi data pelatihan dan pengujian. Kemudian membuat Naive Bayes model. Kemudian melatih model. Kemudian juga memprediksi menggunakan data pengujian. Kemudian di sini ada juga mengukur performa model. Kemudian yang terakhir ada visualisasi Gaussian Matrix. Berikut hasil dari output simulasi program Naive Bayes Classifier. Di sini tidak lulus. Pada kolom ini yang tidak lulus ada angka 2, ini adalah jumlah prediksi yang benar untuk kelas yang lulus. Yang sebenarnya adalah kelas yang tidak lulus. Artinya ada 2 contoh kelas tidak lulus yang diprediksi dengan benar sebagai kelas yang tidak lulus. Kemudian yang ini itu jumlah prediksi benar untuk kelas yang lulus yang sebenarnya adalah kelas yang lulus. Artinya ada 3 contoh kelas yang lulus yang diprediksi benar sebagai kelas yang
lulus. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.